Shalom Super Kids. Shalom. Gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, asyap. Seneng banget loh aku. Cici Kesya, Kak Gita, sama Meme Ivon sama yang lainnya bisa ketemu kalian minggu ini di ibadah online Super Kids tentunya. Semoga kita bisa kumpul ya ke depannya. Amin. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Ikuti aku ya. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memulai ibadah online Super Kids. Berkati supaya kita bisa memuji namamu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Haleluya. Amin. Yang semangat ya yang di rumah. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam pam. Yeay. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya. Kita siapkan hati kita.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita harus sering-sering baca Alkitab ya. Jangan lupakan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Tuhan itu akan selalu menyertai kita kok. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom Super Kids, apa kabar? Masih sukacita seperti biasa? Wah, udah hari Minggu lagi, kita ketemu lagi. Walaupun ketemunya nggak langsung, selalu ketemunya di YouTube, tapi tetap sayang kan? Pastinya dong, masih semangat? Udah mandi semua kan? Oke, mari yuk kita mulai Super Kids hari ini. Sebelumnya kita berdoa bersama ya, ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mau belajar tentang mengasihi sesama kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, hari ini Kak Michelle mau belajar bersama-sama kalian tentang apa sih yang Tuhan mau, apa sih tentang mengasihi. Mengasihi itu kayak gimana ya Kak Michelle? Berapa kali kita harus mengasihi kepada siapa saja? Ke mama papa atau cuman ke teman atau ke saudara? Siapa sih yang harus kita kasih? Yuk sama-sama belajar. Nah, sebelum kita mulai, Kak Michelle ini punya apa nih? Punya aqua gelas. Nah, di sini ada berapa nih aquanya? Yuk dihitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terakhir berapa? 7. Wah, banyak sekali Kak Michelle, ada 7. Nah, coba ya, yang di rumah kalau ada yang punya gelas atau aqua gelas disiapin juga kayak Kak Michelle gini, ditaruh bersama-sama di sini. Lalu kita ambil dulu. 1, kita pindah ke sini. Taruh. Lalu ambil lagi 1 lagi, taruh ke sini. Ambil lagi yang ketiga, taruh ke sini.
Terus capek gak sih ngelakuin kayak gini nih? Capek kan? Ambil lagi, pindah lagi. Stop it. Dia ambil lagi, dipindah lagi. Ini udah 6, tapi udah lumayan capek. Ini yang terakhir, aduh, yang ke-7. Nah, sudah dipindah semua 7 kali. Berapa kali nih Kak Michelle harus ambil? 1 kali, taruh. Lagi, taruh. Sampai 7 kali. Capek enggak sih? Capek. Enggak capek kalau cuma segini. Nah kalau panjang sekali jaraknya, kira-kira capek enggak? Pasti capek ya. Ya kan adik-adik ya. Nah belajar apa sih Kak Michelle? Masa ngajarin pindah-pindah gini kan gampang. Nah kalau misalnya pindahnya jauh baru enggak gampang. Yuk kita baca firman Tuhannya ya. Kita buka di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Udah siap nih sama-sama baca firman Tuhan? Kok lemes ya? Udah siap belum? Wah semua udah siap, yuk sudah ketemu ya. Kita baca di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah setelah kita baca tadi firmannya, kira-kira paham gak? Ketika Petrus tanya, aku harus mengampuni 7 kali atau berapa kali? Ya ini seperti yang tadi kita ngelakuin 7 kali. Ternyata Tuhan jawab, enggak. Bukan cuma 7 kali kita mengampuni orang itu. Kita harus mengampuni itu 70 kali 7 kali. Oke. Wah banyak dong ya. Pasti. Nah supaya kita ngerti firman Tuhannya bagaimana, Kak Michelle mau bikin cerita nih. Mau gak dengerin ceritanya Kak Michelle? Mau gak? Kok pada cemberut? Jangan-jangan pada gak mau ya? Ah Kak Michelle pulang aja deh kalau gitu. Oh mau ya? Oh mau, seneng dong Kak Michelle kalau pada mau. Yuk dengerin cerita Kak Michelle ya. Jadi segini, pada suatu hari ada seorang raja. Rajanya ini sangat baik hati sekali. Nah dia punya rakyat yang namanya Pak Huti. Kok namanya Pak Huti? Kenapa ya kok dinamain Pak Huti? Ternyata Pak Huti ini mempunyai kebiasaan buruk. Kebiasaannya itu suka meminjam uang. Nah, kalau meminjam uang itu namanya hutang.
makanya dipanggil dengan nama Pak Huti. Nah, Pak Huti ini datang menghadap raja. Raja, kasihanilah rakyatmu ini raja. Rakyatmu ini gak punya uang. Bolehkah aku meminjam uang kepadamu raja? Karena raja kasihan, raja bilang, oke Pak Huti, saya pinjamkan engkau uang. Kapan mau dibayar? Lalu Pak Huti menjawab, ya raja, saya akan membayar secepatnya. Baik, aku tunggu. Pulang Pak Huti. Pak Huti udah pulang, bulan depannya Pak Huti datang lagi menghadap raja. Raja, maafkan aku raja, bisakah aku meminjam uang lagi? Karena aku tidak punya cukup uang. Aku perlu membeli kebutuhan untuk anak-anak dan keluargaku. Bolehkah aku meminjam uang lagi? Raja bilang, baiklah. Akan aku pinjamkan lagi uang kepadamu. Kapan engkau akan membayarnya? Pak Huti menjawab, secepatnya raja. Baiklah, pulang lagi Pak Huti. Dia pulang, dipakai lagi uangnya, beli ini, beli itu, buat beli susu, buat beli makan, habis lagi. Lalu sudah agak lama Pak Huti baru ingat, ternyata dia waktu meminjam di raja itu udah banyak sekali utangnya. Udah pinjam uang banyak sekali. Pak Huti mulai ketakutan. Waduh, bagaimana ini kalau raja sampai marah, aku nggak bisa membayar. Terus dia berpikir, udahlah, aku menghadap raja lagi aja. Bilang ke raja untuk meminta ampun bahwa nggak punya uang untuk membayar. Lalu Pak Huti datang lagi menghadap raja. Sambil nunduk-nunduk gini datang kepada raja. Raja, maafkan aku raja, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak punya uang untuk membayar semua hutangku. Uang yang aku pinjam berbulan-bulan berkali-kali, aku nggak punya uang lagi untuk membayar. Aku cuma bisa minta meminjam. Boleh nggak raja kalau engkau mengampuni aku dan menghapuskan semua hutangku? Wah, enak ya jadi Pak Huti ini ya. Udah berhutang. Waktunya bayar nggak bisa bayar, minta ampun. Tapi rajanya sungguh baik. Rajanya baik mengasihi rakyatnya. Lalu raja bilang seperti ini kepada Pak Huti. Baiklah rakyatku Pak Huti. Akan kubebaskan segala hutangmu terhadap aku. Engkau boleh pulang tanpa membayar hutangmu sepeser pun. Karena aku sudah mengampunimu. Aku mengasihimu. Wah, Pak Huti mendengar seperti itu, seneng banget. Yes, gak perlu bayar hutang lagi. Wah, pulang dengan semangat. Nah, di tengah perjalanan dia pulang ini, ketemu temannya, namanya Pak Pori. Dia lihat Pak Pori lagi kerja dia lihat. Tiba-tiba dia ingat, loh Pak Pori ini kan punya hutang ya ke aku. Pak Pori kemarin itu loh waktu mau beli bakso, itu pinjam uangku 10.000. Ingat dia. Langsung dia nyamperin Pak Pori. Dia bilang gini, Pak Pori, bayar dong utangmu. Kemarin kan kamu beli bakso pakai uangku 10.000. Nah Pak Pori bilang, waduh Pak Huti maaf, hari ini tuh daganganku sepi sekali. Boleh nggak kalau aku bayarnya besok aja. Besok kalau aku punya uang, aku akan bayar. Wah, Pak Huti mendengar seperti itu marah. Bukan kasihan sama Pak Pori, tapi marah. Dia bilang gini ke Pak Pori, kamu itu hutang gak mau bayar. Cuman hutang kecil kamu gak mau bayar, kamu pasti beralasan. Gak bisa, pokoknya hari ini harus kamu bayar. Kalau gak kamu bayar, aku masukin kamu ke penjara. Oh no. Sekali ya Pak Huti, padahal dia tadi udah menghadap raja. Raja bilang oke gak usah bayar hutang. Ketemu Pak Pori yang cuma utang 10.000 buat makan bakso. Ditagih sampai kayak gitu. Dia langsung ambil ini kerahnya Pak Pori bilang, kamu kalau nggak bayar aku pukulin kamu. Wah, mengancam. Nah kebetulan ada pengawal raja lewat. Lihat, Pak Huti kok gitu ya. Padahal raja udah mengampuni kok, dia jahat sekali sama Pak Pori ini. Langsung pengawal menghadap raja. Pengawal menghadap raja bilang, Raja, saya tadi lihat Pak Huti. Dia berantem dengan Pak Pori gara-gara utang
10.000. Raja kaget. Kok bisa seperti itu? Harusnya kan ketika raja mengampuni Pak Huti, harusnya Pak Huti dengan segenap hati juga mengampuni sesamanya. Tapi kok seperti itu? Raja panggil Pak Huti, baiklah pengawal, pergilah carilah Pak Huti. Aku mau bertemu dengannya. Pengawal ajak Pak Huti kembali lagi ke menghadap raja. Lalu raja marah, raja bilang, Pak Huti, kenapa kamu tidak mengasihi Pak Pori? Padahal dia kan cuma hutang sedikit saja. Kamu tidak boleh seperti itu. Aku sudah mengasihimu. Aku melunaskan hutangmu. Aku mengampunimu. Seharusnya kamu juga berbuat demikian kepada Pak Pori. Lalu Pak Huti nggak terima. Nggak bisa raja, dia tetap hutang, harus bayar. Wah, susah nggak jadi kayak Pak Huti ini. Udah dikasih kebaikan, malah nggak bisa baik sama orang, malah tambah jahat. Raja marah, raja langsung bilang, oke, kamu sekarang aku jebloskan ke dalam penjara sampai kamu bisa membayar hutang-hutangmu. Nah, dari cerita ini kira-kira kalau di kehidupan kita bagaimana ya? Kita seperti Pak Huti atau enggak? Atau kita bisa mengampuni? Raja yang tadi Kak Michelle ceritakan ini seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu mengampuni kita ini harus sebagai Pak Huti, kita tuh tidak boleh seperti itu kepada Pak Pori. Ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, memaafkan segala kesalahan kita, kita harus juga bisa mengampuni kesalahan orang lain yang jahat kepada kita. Gak boleh sudah diampuni, seneng diampuni, malah jahat sama orang lain, biar kapok orang itu. Gak boleh kayak gitu. Ayo, di sini siapa yang kayak gitu? Pasti gak ada kan? Gak ada dong, anak-anak super kid kan keren-keren, gak kayak gitu. Ya. Jadi Kak Michelle mau ajak nih hari ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama kita belajar untuk memaafkan kepada sesama kita. Misalnya ada teman kita nih yang datang biasanya kalau di sekolah pinjem bolpen gitu. Terus tiba-tiba bolpennya dihilangin. Nah kalau temennya sudah bilang maaf ya aku nggak sengaja, jangan marah ya. Nah bilang ke temennya ya aku maafkan tapi lain kali jangan seperti itu lagi ya. Nah kan enak. Masa kita kalau misalnya teman langsung marah, kamu tuh nggak tahu bolpenku tuh mahal, kamu hilang-hilangkan. Marah sampai semarah-marahnya. Padahal kalau cuman dipikir lagi, oh iya cuman bolpen. Apalagi kalau temennya udah bilang nanti aku ganti ya. Kan udah selesai. Gak boleh kita kalau ada orang yang minta maaf, kita malah marah. Ketika ada teman kita yang minta maaf, kita harus memaafkan. Karena kita sudah belajar di Super Kids ini bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat pemaaf. Maka kita sebagai anak Tuhan juga harus saling memaafkan. Siap gak memaafkan teman-temannya? Siap gak? Siap dong, kan Super Kids keren. Masa Super Kids keren gak mau maafin? Nah kalau kita sudah memaafin teman kita, saudara kita yang bersalah kepada kita, apalagi nih yang kita harus pelajari Kak Michelle. Kita harus tidak boleh mengingat-ingat lagi kesalahan kita, kesalahan orang lain terhadap kita. Siapa nih yang suka bilang kayak gini? Kalau ada temennya minta maaf bilang gini, kamu tuh dulu kayak gitu, sekarang kayak gitu lagi. Kamu udah berkali-kali tak pinjemin, berkali-kali kamu kayak gitu. Nah, siapa yang sering kayak gitu? Nah kalau kita sudah memaafkan pada saat itu, nah sampai situ saja, selesai. Udah ya saling berjabat tangan, maaf ya, pelukan, selesai, semua senang. Tapi kalau misalnya udah berjabat tangan, kalau temennya salah lagi misalnya, hari ini salahnya ngilangin bolpen. Nah besok salah temennya karena kesenggol dikit waktu nulis kecoret. Marah, kamu kemarin sudah ngilangin bolpen, hari ini nyenggol-nyenggol. Nah gak boleh. Karena apa? Tuhan ketika kita berdosa, kita marah-marah. Kita ingat, wah aku marah nih, aku berdosa soalnya marah-marah. Kita bilang ke Tuhan, Tuhan ampunilah aku Tuhan.
yang sudah marah-marah hari ini. Tuhan akan jawab, baiklah anakku, aku mengampunimu. Nah, sekarang kalau kita sudah diampuni sama Tuhan, kita ke teman kita juga harus mengampuni. Jangan sampai diungkit lagi. Kalau Tuhan gak pernah inget-inget ungkit-ungkit. Udah dimaafkan, ya sudah, baik lagi. Lah kalau misalnya kita ke teman, udah dimaafkan hari ini, besok salahnya beda, diungkit lagi. Nah kalau tiap hari salah masa diungkit 7 hari? Ya enggak? Makanya kalau kita udah memaafkan kita harus, oh ya sudah, hari ini kalau memang ada salah lagi kita saling maafkan, saling nasehatin. Gak boleh diungkit-ungkit lagi, bilang ke temannya, lain kali jangan gitu ya, ayo kita sama-sama menjadi yang lebih baik. Nah kalau sudah maafin, ngampunin, udah bisa nggak inget-inget kesalahan lagi, udah bisa nggak ngungkit-ngungkit lagi. Apalagi nih yang kita harus belajar, kita harus belajar mengasihi sesama kita. Nah berkali-kali sudahan Kak Michelle selalu ajak, yuk kita mengasihi. Kenapa sih kita ini harus mengasihi? Emang gak ada kerjaan lain apa selain mengasihi? Karena ada firman-Nya. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita gak boleh udah maafin, udah gak ngungkit-ngungkit tapi acuh tak acuh. Kalau ketemu gak kenal, ya aku udah gak inget sih kalau dia salah. Ya aku udah maafin sih, tapi aku gak mau temenan sama dia. Nah siapa yang sering kayak gitu? Atau kalau gak gini, aku ya udah aku gak inget, gak marah lagi sama kamu, aku udah baik-baik aja kok. Tapi kalau untuk pergi bareng aku gak mau. Nah kira-kira kalau gitu udah memaafkan udah katanya, udah gak inget-inget salahnya udah. Tapi mengasihi enggak? Enggak. Cuman maaf, ya udah. Enggak, salahnya dulu apa? Enggak inget. Udah enggak apa-apa, aku enggak inget kok, biarin aja. Tapi kalau temenan enggak mau. Loh, kan aneh kalau kayak gitu. Lucu enggak? Punya teman gini, ini temenmu? Iya temenku. Gitu. Kenapa kamu kok enggak mau ngobrol sama dia? Oh enggak ada masalah kok. Enggak ada masalah tapi enggak mau temenan. Nah itu berarti enggak mengasihi. Jadi Kak Michelle mau ajak, ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita diampuni Tuhan dengan luar biasa segala dosa kita. Kita juga harus mau mengampuni dan mengasihi orang lain. Kita ajak teman kita sama-sama, yuk kita belajar sama-sama firman Tuhan. Ayo aku mengasihimu, aku punya kue nih, kamu mau enggak? Nah, itu baru mau kita mengasihi sesama teman kita. Oke? Setuju nggak sama Kak Michelle kalau kita harus memaafkan, nggak mengingat-ingat lagi kesalahan dan mengasihi? Setuju? Setuju dong, kan anak-anak super kids kan luar biasa. Sarah nih. Oke, paham nggak hari ini firmannya? Paham ya? Kita harus benar-benar ya mau mengasihi sesama kita, oke? Oke dong, yuk kita tutup dalam doa sama-sama. Ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk lebih dapat mengasihi, mengampuni, dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan teman kami, saudara kami, dan sesama kami. Tuhan, ajari kami lebih lagi agar kami dapat menjadi anak yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Luar biasa. Sampai jumpa minggu depan. Ya, ibadahnya sudah selesai. Gak apa-apa. Tenang semuanya. No matter, no worry. Minggu depan kita bisa ketemu lagi loh. Masa lupa kalian tuh. Iya, kita bisa ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa subscribe channelnya. Biar kalian tahu kalau misalnya ada video baru dari Super Kids. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.